perubahan sosial budaya. Apa nih? Eugene, kamu lagi ngapain? Aku lagi buka-buka HP, terus ada tentang perubahan sosial budaya. Oh, gitu. Berarti perubahan sosial budaya itu apa? Kalau dari sini sih, perubahan sosial budaya adalah semua perubahan yang terjadi pada masyarakat, di mana perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosialnya. Oh, begitu. Mau mempelajari bareng nggak? Ayo. Ya. Setelah dipelajari, ternyata terdapat 4 bentuk perubahan sosial budaya. Dari waktunya, terdapat perubahan cepat atau revolusi dan perubahan lambat atau evolusi. Dari pengaruhnya, terdapat perubahan besar dan perubahan kecil. Dilihat dari sifatnya, terdapat progres atau membawa kemajuan dan regres membawa kemunduran. Ya. Hah? Tahu nggak sih berita yang lagi nyebar ini tentang polusi udara di Jakarta? Serius? Aku juga lagi nonton video ini. Lihat tuh beritanya, polusi udara di Jakarta. Iya, banyak banget ya. Sampai berkabut gitu loh udaranya. Iya, kok bisa kayak gitu ya? Informasinya kesebar cepet banget tahu. Iya. Wah, Set. Ayo cari penyebabnya. ya. Eugene, Kiel. Halo. Ayo masuk aja, masuk. Kalian lagi ngapain? Kita lagi baca artikel nih tentang berita-berita yang lagi trending. Terus kita juga habis nonton juga tadi beritanya di TV. Wah, berita apa tuh? Berita tentang polusi. Polusi tuh lagi tinggi banget tahu. Bahkan di Jakarta, udaranya sampai berkabut. Kalian tahu nggak sih, kalau sekolah-sekolah di Jakarta tuh ada beberapa yang harus di-PJJ-kan, alias pembelajaran jarak jauh. Karena udara di Jakarta yang berpolusi dan berkabut. Itu sangat gak baik tahu buat pernafasan, ya nggak sih? Iya. Ya kan? Oh gitu. Kok kalian bisa tahu sih kabar secepat itu? Iya, kok bisa sih tahu informasi terkini? Karena teknologi informasi dan komunikasi saat ini itu canggih. Iya, bahkan sekarang kita bisa mengakses informasi-informasi terkini melalui internet. Dan bahkan kita bisa berkomunikasi di jarak jauh. Wih, keren banget. Berarti itu perubahan yang membawa kemajuan ya? Iya benar, soalnya perubahan itu memudahkan aktivitas manusia. Betul. Perkembangan TIK pada zaman ini membawa kemajuan bagi manusia dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Informasi dapat diakses secara mudah dan cepat. Kita juga dapat berkomunikasi tanpa batas wilayah.
Hey, your mama on Cause that, stage. that go when I see it's on you. That go when I see. Ini dong, maju nih kok timnya nggak maju sih? Maju Hyper gimana nih? Hey. Aduh, sakit banget nih matanya. Ih, Kia, kamu kenapa? Nggak tahu nih, mataku sakit banget. Itu pasti karena keseringan main HP. Mataku perih banget. Terus juga aku pas di sekolah konsentrasinya jadi susah. Apalagi jam tidurku berantakan. Jadinya aku gampang sakit deh belakangan ini. Nah, itu salah satu kerugian dari kebanyakan main HP. Aku juga sering lihat kamu sering main HP. Tapi kan aku main HP untuk mencari informasi supaya tetap up to date. Juga aku main HP untuk hiburan. Ya iya sih, tapi kan HP juga membawa banyak kerugian bagi kamu. Iya sih. Nah, maka dari itu, mulai sekarang jangan terlalu banyak main HP. Oke deh. Oke. HP sangat penting untuk informasi dan komunikasi. Namun, jika digunakan secara non-stop, maka HP dinyatakan membawa kemunduran atau regres karena banyak dampak negatif yang didapatkan. Dilihat dari perencanaannya, terdapat perubahan direncanakan dan perubahan tidak direncanakan. Aku mau nanya nih, kamu ngerasain gak sih adanya perubahan sosial budaya? Dan kalau ada, kira-kira apa yang kamu rasakan atau yang kamu alami? Tentunya di zaman sekarang ini saya pasti ngerasain banget ya perubahan sosial budaya. Dan contoh dari perubahan sosial budaya itu banyak banget, mulai dari kayak alat berkomunikasi, alat transportasi, atau simpelnya tuh kayak misalnya cara bermain orang kalau misalnya ngumpul-ngumpul nih kayak kita gitu. Kayak gitu aja tuh udah berubah banget gitu, kelihatan banget perubahannya. Menurut kamu nih, perubahan itu membawa dampak positif atau negatif? Dan contohnya tuh apa aja? Sebenarnya kalau untuk perubahan sosial budaya sendiri itu ada dampak negatif, ada dampak positifnya sendiri. Itu tergantung dari cara kita yang menyikapi perubahan sosial budayanya. Kalau dari dampak positifnya sendiri itu banyak banget, kayak misalnya dari teknologi seperti sekarang nih, kayak misalnya kita belajar itu lebih memudahkan banget karena ada banyak e-book, electric books, kita bisa nyari ilmu pengetahuan juga di internet. Kalau dari negatifnya sendiri sih itu banyak banget, dari kayak misalnya internet, kayak misalnya kayak cyberbullying atau yang lain-lain itu masih banyak, tergantung cara kita menyikapinya. Nah, sekarang kita mau nanya, sikap kamu terhadap perubahan yang terjadi itu seperti apa? Dan dampaknya untuk kamu atau keluarga itu seperti apa? Kalau cara saya menyikapinya sendiri sih, saya tentu memanfaatkan perubahan sosial budaya dengan sebaik-baiknya, dan saya tetap membatasi diri sendiri supaya tidak menyebabkan dampak yang buruk untuk saya dan keluarga. Dan saya dan keluarga saya sendiri pun menyikapi perubahan sosial budaya dengan baik, jadi ya belum terkena dampak negatif ya. Terakhir nih, apa pesan yang mau kamu sampaikan buat generasi muda kayak kita? Pesan saya untuk generasi muda kayak kita ini terhadap perubahan sosial budaya itu pintar-pintarlah untuk menyikapi perubahan sosial budaya pada zaman sekarang ini, karena bagaimana cara kamu menyikapi perubahan sosial budaya itu menentukan masa depan kamu. Terima kasih.